Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada alguju-alguju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, perlakuan hukum di Indonesia ini terasa timpang, di mana kasus Andi Tono dan Rudi yang mencuri dompet di Samarinda mengalami babak belur, dan bahkan yang satunya meninggal. Sedangkan para koruptor di Jiwasraya, Pelindo II, BLBI, EKTP, Bank Senturi, Hambalang, koruptornya tetap segar bugar, tidak dihajar massa.
padahal yang dirugikan itu uang rakyat sebesar triliunan. Apalagi kalau diberlakukan ajaran Tuhan Yesus dengan adanya pengampunan sebanyak 70 kali 7, mau bagaimana wujud negara Indonesia ini pasti bisa ditebak. Kejahatannya semakin merajalela tidak karuan. Maka betul apa yang diandaikan bakal terjadi itu sungguh terjadi. Memang ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan ini bukan diberlakukan dalam hidup negara, hidup masyarakat pada umumnya, tetapi diberlakukan khusus dalam hubungan antar pribadi. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dikisahkan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dirinya ke Khalifah Mesir. Musa mengampuni Harun dan Miriam yang memberontak. Daud mengampuni Saul yang berkali-kali ingin membunuhnya. Sampai di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus yang tergantung di salib mengampuni kepada Al-Gujub atas dosa yang dilakukannya. Bahkan lewat salib itu Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan memberikan pengampunan kepada seluruh umat manusia yang berdosa. Maka ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan yang digambarkan sebanyak 70 kali 7 itu sebagai gambaran pengampunan yang tulus dan sempurna, tanpa batas. Siapa bisa melakukan pengampunan macam itu? Kalau memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatinya sebanyak 1 kali, ya masih bisa melakukannya. Tetapi kalau sudah lebih dari 1 kali masih bisa mengampuninya, rasa-rasanya sangat berat melakukannya. Apalagi yang diminta oleh Tuhan Yesus itu pengampunan tanpa batas dan sepenuh hati memberikan pengampunan secara tulus. Memang sebenarnya pengampunan yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah yang Maha Rahim. Hanya orang yang telah mengalami pengampunan Allah yang sangat murah hati atas dosanya, orang itu akan tahu sebegitu besar rahmat pengampunan yang telah diterimanya dari Allah. Maka ia baru bisa memberikan pengampunan kepada sesamanya. Tetapi kalau pengalaman diampuni oleh Allah atas dosanya itu belum dialami secara sempurna, belum mendalam, mustahil dia mampu memberikan pengampunan yang sempurna kepada sesamanya yang melukai hatinya. Kalau dirinya belum memahami dan mengalami pengampunan Tuhan dengan baik dan sempurna, ya pasti sulitlah memberikan pengampunan kepada sesamanya dengan sempurna. Tanda belum bisa memberikan pengampunan yang sempurna nampak pada sikapnya kepada orang yang melukai hatinya. Dia masih menceritakan terus kepada orang-orang lain tentang apa yang dilakukan
oleh orang yang melukai hatinya. Juga menghitung kesalahan orang itu dalam aneka perbuatan dosanya. Juga masih menyimpan rasa jengkel, dendam, dengan istilah wis tak sabar-sabarke kok wong kuwi isih gawe panas atiku. Memang kita akui pengampunan yang sempurna tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan Allah yang bisa memberikan pengampunan yang sempurna. Diistilahkan sebanyak 70 kali 7 itu. Tetapi menyadari bahwa sebenarnya masing-masing umat beriman, termasuk kita masing-masing, diberikan tanggung jawab untuk memikirkan keselamatan orang-orang lain, terutama orang-orang yang melakukan dosa itu. Maka kita selaku orang-orang yang sudah mengalami belas kasih Allah lewat pengampunan yang sempurna yang telah kita terima, perlu sekali membagikan belas kasih Allah yang telah kita alami, juga kita bagikan kepada orang-orang yang melukai hati kita. Tindakan belas kasihan kepada sesama kita akan membuahkan sukacita dan kedamaian hidup bagi diri kita, juga bagi orang yang kita ampuni. Walau secara kodrat manusia menuntut keadilan, artinya yang menyakiti hati juga perlu diganjar dengan hukuman atas tindakannya itu. Tetapi ajaran Tuhan tentang pengampunan adalah merelakan orang yang berbuat dosa dan menyakiti serta merugikan diri kita tidak perlu ditindak dengan hukuman. Karena kita lebih mengutamakan relasi kita dengan sesama kita. Maka yang utama dalam melakukan pengampunan kepada sesama adalah kita bersama Allah Sang Sumber belas kasih, kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tanpa kebersamaan dengan Allah, kita sungguh tidak sanggup memberikan pengampunan yang sempurna. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.